Program MBG adalah program unggulan dari Presiden Prabowo, dan itu menjadi isu kampanye yang sangat seksi pada saat mereka melakukan kontestasi pada saat itu di tahun 2024. Dan program ini sangat bagus, punya tujuan mulia, bagaimana bisa meningkatkan kualitas gizi anak-anak, baik itu siswa SD, SMP maupun SMA, beserta kualitas gizi ibu-ibu hamil. Nah, potensi hasil yang tampak itu memang membutuhkan waktu, karena ini mempersiapkan atau membentuk kader bangsa ke depan yang lebih berkualitas. Gizi yang baik tentunya sangat berpotensi dan mendukung terjadinya proses edukasi, proses berjalannya pendidikan juga menjadi lebih baik. Itu tujuan yang mulia pada objek penerima manfaat. Akan tetapi yang menjadi catatan kita adalah karena anggarannya sangat besar, karena potensi serapannya juga targetnya juga sangat besar, yaitu sampai 83 juta, yang alokasinya 15.000 per siswa setiap hari. Nah, sehingga akumulasinya potensi dana yang terserap atau yang dibutuhkan untuk kebutuhan ini kan lebih dari 350 triliun untuk tahun 2026 ini, yang targetnya mencapai 83 juta penerima manfaat. Hari ini di bulan Februari tahun 2026, potensi penerima manfaat itu kan sudah di atas 30%. Ini adalah pencapaian yang bagus sebenarnya. Kenapa? Pada saat program MBG dimulai, yaitu di 1 tahun pertama, itu masih menggunakan dana hasil efisiensi dari kegiatan-kegiatan birokrasi yang bersifat seremonial, yang kita tahu pada saat itu alokasi awalnya adalah dari anggaran APBN yang alokasi dari BUMN, yaitu sekitar 300 triliun. Yang 200 triliun dialokasikan untuk kas awal dan antara, yang 100 triliun itu adalah modal awal program Makan Bergizi dimulai. Dampak atau efek domino di luar dari penerima manfaat itu memang ada. Kenapa? Karena berpotensi menciptakan lapangan kerja secara formal. Karena satu dapur dengan potensi serapan atau membackup 3.000 minimal kebutuhan siswa setiap hari, itu membutuhkan karyawan sekitar 50-60 orang. Terus setiap dapur juga memerlukan mitra kerjasama, yaitu supplier, sekitar 10 orang. Nah, supplier itu juga memperkerjakan tenaga kerja non-formal di lingkungan mereka untuk mempersiapkan kebutuhan produk yang akan mereka suplai ke dapur SPBG. Itu juga minimal 5 orang karyawan yang mereka butuhkan, sekalipun itu disebut karyawan non-formal. Artinya potensi serapan satu dapur, efek dominonya berpotensi menciptakan sekitar 100 lapangan kerja untuk satu dapur SPBG. Dengan target 83 juta penerima manfaat, dengan mengcover 3.000 sampai 3.500 setiap dapur,
Itu kalau kita hitung dan kita lihat dari berita-berita di mass media, target pemerintah itu kan sekitar 27.700 dapur. Jadi potensi serapan tenaga kerja yang akan tercipta dari tenaga kerja formal dan non formal itu ya antara 2,7 sampai 3 juta potensi serapan tenaga kerja. Kalau target itu sudah tercapai, yaitu 83 juta penerima manfaat sudah bisa direalisasikan semua. Dengan potensi berdirinya 27.700 dapur. Akan tetapi proses percepatan ini tentunya tidak mudah, maka pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari APBN untuk membangun dapur-dapur gizi atau SPPG, sehingga pemerintah bekerja sama dengan para pengusaha atau pihak ketiga yang dikoordinir oleh koperasi dan yayasan sebagai lembaga pengawas atau lembaga mitra pemerintah untuk membackup manajerial kerja dan prosedur kerja di lapangan. Karena dapur ini kan sangat banyak, nggak mungkin itu kalau pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang melakukan pengawasan dan koordinasi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga seperti yayasan dan koperasi. Ini adalah pola kerja yang efektif juga. Artinya dari koperasi dan yayasan itu pun berpotensi terciptanya juga potensi lapangan kerja. Ya, itu pasti di angka ratusan ribu serapan tenaga kerja. Karena kan setiap koperasi atau yayasan itu kan mengkoordinir itu antara 5 sampai 10 SPPG. Nah, di koperasi itu atau di yayasan itu kan pasti ada tenaga administrasi dan lain sebagainya juga. Nah, jadi makanya potensi serapan itu bisa sampai 2.700.000 sampai 3 juta tenaga kerja yang terserap dari program MBG, baik secara formal dan non formal. Di luar dari dampak manfaat dari penerima manfaat. Selanjutnya yang menjadi catatan kita adalah karena pemerintah ini kejar target, karena ini tadinya merupakan isu yang strategis atau isu kampanye yang seksi pada saat kontestasi. Sehingga pemerintah dalam hal ini menempuh langkah-langkah kemitraan dengan melibatkan pengusaha membangun SPPG supaya percepatan membangun SPPG itu jauh lebih cepat. Nah, dan dialokasikan untuk setiap pemilik SPPG itu dengan anggaran Rp2.000. Sehingga muncullah banyak pengusaha-pengusaha yang memiliki lebih dari satu dapur SPPG, bahkan ada yang punya 40, ada yang punya 20. Sebenarnya kan yang menjadi masalah kan itu akhirnya menjadi atau terciptanya disparitas atau kesenjangan sosial atau terciptanya kecemburuan sosial dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu karena SPPG banyak dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Sekalipun dari keterlibatan pengusaha dengan pemilikan modal itu 1,5 sampai 2 miliar untuk membangun satu SPPG, itu juga mereka memberikan kontribusi. Wajar mereka mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hak Rp2.000 per porsi ya, karena mereka menggunakan modal yang cukup besar. Nah, tetapi kecemburuan sosial ini karena adanya potensi setiap pengusaha itu, entah itu menggunakan nama sendiri atau melibatkan pihak lain, itu memiliki banyak dapur SPBG. Lah ini yang jadi masalah, terjadi praktik monopoli. Nah, seharusnya pemerintah membuat regulasi yang ideal, yang ketat
dengan batasan regulasi terukur, misalnya di satu kabupaten itu ya pengusahanya harus ada di lingkungan kabupaten tersebut dengan standar misalnya satu pengusaha maksimal 5 atau 4 dapur SPPG misalnya. Jadi dilibatkan kelompok pengusaha lokal, dilibatkan juga kepala daerah dalam melakukan koordinasi supaya pertumbuhan atau pembagian kue ekonomi itu merata, tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Sementara di satu sisi banyak juga pengusaha-pengusaha yang memiliki kapasitas kapital untuk membangun SPPG itu, tapi dia nggak punya ruang, dia nggak punya tempat atau nggak mendapatkan potensi untuk bisa terlibat menjadi salah satu pemilik SPPG ya. Karena apa? Karena selama ini kita lihat ya ada semacam permainan terselubung yang melibatkan oknum-oknum tertentu ya, sehingga bukan hanya terjadi praktek monopoli, akan tetapi terjadi praktek pungli. Nah, praktek pungli ini yang berbahaya, yang akhirnya penerima manfaat yang dirugikan. Contoh, alokasi untuk makan itu kan 10.000, karena yang 5.000 itu dialokasikan untuk pemilik dapur dan manajemen pengelola. Nah, yang 10.000 dialokasikan untuk makan bergizinya. Tetapi prakteknya kan banyak. Kita lihat kualitas dan kuantitas makanan itu kan terkadang kalau kita hitung potensinya paling di angka 7.000, 8.000. Lah ini yang harus diawasi. Ini yang harus diperketat oleh badan gizi atau pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan di setiap SPPG. Karena apa? Karena kalau tidak ada pengawasan itu, praktek pungli itu berjalan terus yang efeknya mengurangi kualitas dan kuantitas dari makan bergizi. Punglinya seperti apa? Contoh, karena pemilik modal yang membangun SPPG melibatkan orang dalam sebagai fasilitator atau koneksi kekuasaannya, sehingga dari anggaran 2.000 yang didapatkan oleh pemilik dapur dan 3.000 untuk manajemen tata kelola, itu kan sudah nggak bisa diganggu gugat. Nah, akhirnya yang terjadi adalah dari supplier itu hanya yang akan ditekan atau ada potensi pemotongan harga yang dilakukan terhadap supplier. Karena apa? Karena untuk dialokasikan untuk oknum-oknum tertentu. Nah, karena supplier yang akhirnya mendapatkan tekanan, kalau dia tidak memenuhi apa yang menjadi permintaan kelompok atau oknum tertentu, dia nggak bisa nyuplai ke dapur tersebut. Nah, dengan anggaran yang dia keluarkan untuk dana koneksi itu, ya tentunya dia akan menaikkan harga dari bahan baku yang dia suplai atau menurunkan kualitas. Ini sudah rumus ekonomi. Kenapa? Supplier kan nggak mau rugi. Nah, jadi efeknya yang rugi siapa? Penerima manfaat yang seharusnya misalnya harga telur itu misalnya sekian ribu menjadi dinaikkan harga sekian. Nah, sehingga akhirnya kan dihitung dalam angka matematisnya, masuk ini anggaran sekitar 10.000. Padahal sebenarnya itu sudah ada markup sedikit karena hasil markup itu yang digunakan untuk jalur koneksi tadi. Nah, akhirnya kan berkurang. Nah, belum lagi dari oknum pengelola dapur itu ada juga yang minta jatah misalnya ke supplier. Sekian persen misalnya dari harga. Nah, ini juga efeknya ya mengurangi harga, mengurangi kualitas dan kuantitas. Nah, belum lagi nanti lembaga ketiga, fasilitator, koperasi atau yayasan.
itu minta juga misalnya apakah Rp100 atau Rp200 setiap porsi lah. Ini sama. Praktek-praktek pungli dan potensi terjadinya markup untuk jalur koneksi tertentu supaya bisa memiliki hak monopoli beberapa dapur yang dia kelola. Nah, ini yang akhirnya membuat penerimaan manfaat dirugikan dan akhirnya banyak terjadi masalah di lapangan di mana kualitas dan kuantitas MBG tidak sesuai. Ya, bahkan terkadang kan dibuang sama anak-anak karena kan dianggap tidak sesuai dengan program makan bergizi karena kesannya bukan makanan bergizi. Nah, ini yang menjadi catatan yang harus dilakukan koreksi dan harus segera ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional dengan membentuk tim terkait untuk bekerja secara tersistem, untuk bekerja secara profesional melakukan pengawasan. Karena apa? Karena anggaran ini sangat besar. Karena potensi serapan anggaran setiap tahun sampai 360 triliun itu bukan angka yang kecil. Sementara kalau kita mau jujur, potensi alokasi yang masuk ke objek makan bergizinya itu kan kalau dari ketetapan itu kan SOP itu kan 10.000. Nah, berarti itu kan sekitar 63%, 66% kan. Nah, karena yang 33% atau 5.000 itu kan masuk di anggaran operasional dan infrastruktur SPPG. Oke lah, itu wajar. Kenapa? Karena efeknya dari anggaran untuk kebutuhan MBG ini yang 10.000, efeknya menciptakan sumber daya manusia unggul untuk ke depan, menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa yang unggul ke depan. Nah, dari yang 5.000 itu karena ada fasilitator kelompok-kelompok pengusaha yang membangun SPPG, akhirnya jadi menyerap tenaga kerja yang potensinya sekitar 2,7 juta sampai 3 juta. Nah, ini kan sebenarnya satu potensi kajian yang ideal. Nah, akan tetapi kalau terjadi potensi marah untuk keputusan koneksitas kekuasaan ya karena dia memonopoli lah, ini yang merugikan pemerintah dan penerima manfaat. Nah, untuk catatan yang kedua adalah Pak Prabowo harus menyadari bahwa program MBG ini adalah program unggulan yang menjadi program atau isu kampanye pada saat kontestasi, sehingga mau nggak mau kan harus dipenuhi karena janji politik. Nah, tetapi pemerintah juga harus menyadari bahwa sumber anggaran itu memang sebelumnya kan tidak ada. Sebenarnya untuk program di awal langkahnya sudah strategis, yaitu dengan alokasi sebagian dari anggaran APBN yang bersumber dari BUMN. Nah, tetapi menjadi masalah sekarang karena diambilkan dari alokasi dana pendidikan itu 223 triliun untuk tahun 2026 ini. Nah, ini yang jadi masalah. Karena itu melanggar konstitusi. Karena MBG ini nggak masuk dalam kategori dana operasional pendidikan. Di satu sisi kita tahu masih banyak sekolah-sekolah yang rubuh, yang masih perlu renovasi, masih banyak guru-guru yang tidak mendapatkan penghasilan yang layak setiap bulan, baik itu guru swasta maupun itu guru yang sudah terikat sebagai guru yang diberikan hasil oleh pemerintah, yaitu yang disebut dengan guru wiyata. Ini kan masih banyak PR.
janji Pak Prabowo sendiri akan menaikkan gaji 2 juta setiap guru, baik itu guru swasta maupun guru ASN. Pada saat kampanye kita masih segar dalam ingatan kita, akan tetapi realisasinya kan ternyata bukan ditambah 2 juta, akan tetapi potensi gajinya digenapkan menjadi 2 juta. Kalau yang tadinya guru mendapatkan gaji guru wiyata misalnya 1,6 digenapkan menjadi 2 juta. Jadi bukan ditambah menjadi 2 juta atau ditambah 2 juta per guru. Lah ini kan sebenarnya tenaga guru ini juga kecewa karena waktu kampanye tidak seperti itu janjinya. Nah, tetapi pada saat implementasinya berubah. Nah, itu saja belum clear dalam masalah psikologis tenaga guru. Kok sekarang anggaran pendidikan di APBN di tahun 2026 223 triliun dialokasikan untuk MBG. Nah, ini menjadi masalah lagi untuk para guru. Nah, ditambah lagi tenaga operator atau karyawan di dapur SPPG itu gajinya standar UMR, di atas dari gaji-gaji guru yang pendidikannya S1, S2 yang mereka hanya sebagai guru wiyata. Nah, sementara di dapur SPPG karyawan biasa UMR, kepala dapur, manajer pengelolanya gaji mereka bisa 7 juta sampai 10 juta. Nah, ini pemerintah Pak Prabowo memaksakan program berjalan sesuai dengan janji kampanye, boleh, harus. Akan tetapi jangan menindas, jangan merugikan, jangan merampas hak kelompok yang lain yang punya potensi strategis dalam proses mencerdaskan bangsa ini. Belum bisa ditambah, belum bisa disejahterakan secara optimal, tapi paling tidak jangan dirampas lagi yang menjadi hak mereka. Jangan mengatasnamakan efisiensi. Kalau Pak Prabowo ingin melakukan efisiensi, oke. Tapi anggaran 20% itu yang bisa dilakukan efisiensi itu yang seperti apa? Itu kan dijelaskan. Yang kedua, pengawasan dari potensi kebocoran. Nah, yang selama ini diaudit dari 20% anggaran pendidikan ini potensi kebocorannya berapa persen, dicegah kebocoran itu, hasil pencegahan itu dialihkan dan itu dibicarakan dengan anggota parlemen, dibicarakan dengan PGRI, dibicarakan dengan Kementerian Agama. Nah, jadi ini nggak jelas, potensi kebocoran masih banyak terjadi. Ya kan kalau misalnya dijelaskan secara transparan, kita ambil contoh Nadine Makarim misalnya, merugikan negara potensi 2 triliun, ini dalam proses persidangan. Ini bukti bahwa ada kebocoran-kebocoran di anggaran pendidikan. Nah, itu yang dicegah, hasil pencegahan itu yang dialokasikan. Nah, misalnya di kementerian yang lain juga misalnya, potensi kebocoran atau hasil efisiensinya berapa, lah itu yang dialokasikan untuk MBG. Tetapi yang sudah berjalan ini jangan dihilangkan. Ini kan contoh pengurangan untuk bantuan beasiswa. Nah, seharusnya kan beasiswa yang kemarin jumlahnya tetap, kuantiti yang diterimanya tetap, jumlah penerimanya tetap. Nah, tetapi dicari kebocorannya. Kebocoran itu yang dialokasikan untuk menunjang program MBG. Ini kalau misalnya cara kerja atau skemanya seperti itu, saya kira tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah sekarang, kenapa di mana-mana ada gerakan demonstrasi, ada ya hujatan di sosial media. Ini kan ada celah yang sangat strategis. Nah, tapi sebenarnya yang melakukan hujatan itu juga tidak objektif melakukan kajian. Seharusnya mereka juga harus menilai dong bahwa di Kementerian Pendidikan itu banyak kebocoran. Nah, asalnya diarahkan solusinya yang kebocorannya aja itu yang dialihkan.
Nah, tapi yang sudah menjadi penerima manfaat, misalnya yang menerima beasiswa, yang menjadi anggaran untuk apa itu dana BOS misalnya, itu jangan dikurangi. Nah, seperti dana kesehatan misalnya kan di BPJS, itu jangan dikurangi. Sekarang kan banyak dikurangi juga kan, banyak yang dibekukan karena ada program dari Kementerian Sosial itu terkait dengan sekolah rakyat. Nah, jadi Pak Prabowo jangan sampai menjalankan program unggulan yang menjadi isu kampanye atau menjadi program politiknya pada saat kampanye itu mengorbankan dari kelompok yang lain. Jadi harus betul-betul jeli. Nah, harus betul-betul dari hasil efisiensi. Dan hasil efisiensi itu harus bisa dijabarkan secara transparan, harus bisa dibuka kepada publik. Nah, yang kedua, Pak Prabowo membangun dan mendirikan Danantara sebagai pengganti Kementerian BUMN. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi penghasilan dari pengelolaan aset negara di bawah bendera BUMN. Nah, kita kan tahu 750 lebih perusahaan yang ada di bawah BUMN. Sumbangan KPBN berapa setiap tahun? Ya kalau di 2025 kan 300 triliun. Nah, itu yang dialokasikan untuk modal Danantara dan modal MBG di awal kan. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Dari sistem tata kelola misalnya BRI harus dinaikkan target keuntungannya. Nah, bagaimana menaikkan target keuntungan? Ya efisiensi di dalam BRI. Gaji direksi, gaji komisaris dan lain sebagainya, potensi korupsinya dicegah. Nah, sehingga bisa naik potensi sumbangan profit dari BRI ke negara. Mandiri, BNI, BTN juga sama. Pertamina kan jelas ada korupsi sekitar 1.000 triliun Pertamina Patraniaga selama 5 tahun. Nah, itu yang diselamatkan. Berarti kan potensi bisa menghasilkan sumber anggaran 150 sampai 200 triliun dari Pertamina saja setiap tahun kalau kebocoran itu bisa dicegah. Nah, seharusnya kan dari sumber-sumber anggaran itu yang dialokasikan untuk menunjang program MBG sehingga ada nilai tambah. Kalau program MBG membuat program makan gratis, mohon maaf, hanya sekedar menggunakan anggaran yang ada tanpa mencari solusi anggaran sebagai bentuk tambahan dan sebagai bentuk betul-betul efisiensi dari pencegahan kebocoran, ya itu tidak ada nilai tambah. Karena sama juga menjalankan satu program ini tapi membuat program yang lain menjadi terhambat. Nah, ini kan tidak ideal. Nah, seharusnya kalau Pak Prabowo ini ingin program MBG ini sukses, bukan hanya sukses dalam konteks pemberian makannya, bukan hanya sukses menciptakan lapangan kerjanya, tapi sukses juga dari sumber anggaran yang mampu didapatkan. Itu yang membuktikan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden berhasil menciptakan nilai tambah, berhasil menciptakan potensi profit dari lembaga-lembaga usaha negara, dan berhasil menciptakan atau memperkecil potensi kebocoran dari lembaga-lembaga negara yang selama ini tata kelolanya tidak benar. Artinya program MBG berjalan tetapi tidak mengganggu potensi produktivitas dari kementerian yang lain dan tidak ada potensi pelanggaran konstitusi, dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden yang mampu menciptakan nilai tambah, bukan hanya presiden yang menggeser anggaran untuk program yang lain, tapi sumber dananya tetap sama. Kalau itu tidak ada nilai tambah. Siapapun yang jadi presiden kan bisa melakukan itu. Hanya anggaran pendidikan dikurangi untuk makan. Anggaran ini dikurangi dialokasikan untuk makan. Program makan kan program paling gampang. Kasih duit, dibelanjakan, dimasak, dibagikan, dimakan. Nah, yang susah kan nyari uangnya. Nah, Pak Prabowo harus mampu mencari sumber anggaran itu. Tapi sumber anggaran
yang tidak mengganggu anggaran kementerian yang lain, yaitu dari sumber betul-betul efisiensi, sumber dari menutup potensi kebocoran. Nah, sumber dari menambah potensi profit dari lembaga usaha negara yang ada, dari sistem profesionalisme kerja, tata kelola yang ditingkatkan. Nah, itu baru berhasil. Memang tidak semua masyarakat itu bisa menerima dan menilai positif. Setiap keputusan pemerintah pasti ada pro dan kontra. Akan tetapi pemerintah ini punya kewajiban untuk mengedepankan potensi nilai manfaat untuk rakyat secara umum, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan kelompok. Nah, kalau metodenya seperti ini kan kesannya kan ini kan kepentingan politik pencitraan dan kepentingan kelompok tertentu yang memonopoli mendapatkan potensi hasil. Nah, kan ini yang jadi masalah.